Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi elastisitas. Adapun pembahasan materi elastisitas kita akan bagi menjadi dua tahap. Adapun tahap pertama, pembahasannya kita berfokus terhadap pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran, dan nanti di tahap kedua fokus pembahasannya dalam elastisitas silang dan juga elastisitas pendapatan. Oke, kita langsung bahas untuk materi hari ini. Oke, untuk yang pertama kita bahas dari pengertian terlebih dahulu. Adapun pengertian yang dibahas dalam elastisitas ini, yang pertama kita bahas secara umum terlebih dahulu, yakni elastisitas di sini adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang akibat perubahan harga barang itu sendiri. Artinya, seberapa besar perubahan yang terjadi, terutama yang mengarah terhadap jumlah barang yang diminta dan juga ditawarkan akibat dari terjadinya perubahan harga barang. Seperti itu ya. Ini sekali lagi, akibat dari perubahan harga barang. Makanya di sini kalau kita tandai tingkat kepekaan perubahan jumlah barang apa? Di sini jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ya. Diminta dan ditawarkan. Saya pakai simbol saja ya. Kalau misal S berarti supply alias yang ditawarkan, ataupun di sini demand ataupun yang diminta, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi dalam ekonomi juga ada elastisitas. Kita lanjut untuk selanjutnya adalah jenis-jenis kurva dalam elastisitas permintaan. Karena nanti kita akan bahas juga untuk elastisitas penawaran. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk kurvanya terdiri dari 5, yakni elastis, inelastis, uniter, elastisitas sempurna, dan inelastis sempurna. Pertama, untuk elastis, kita bisa lihat bahwa bentuknya itu landai. Dan kita lihat juga bahwa kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu sesuai dengan sifat dari kurva permintaan karena berslope negatif ya. Karena dari kiri atas makin menurun ke arah kanan bawah. Dan jangan lupa juga yang vertikal price, horizontalnya quantity. Nah, kita bisa lihat bahwa koefisien elastisitasnya ketika elastisitas lebih dari 1 ya. Jadi kalau misal 1,1, 1,2 dan seterusnya itu termasuk ke dalam elastis. Dan maksud elastis di sini supaya lebih paham, saya berikan contoh bahwa contoh dari elastisitas ini atau elastis di sini adalah barang mewah. Kenapa barang mewah? Untuk barang mewah sendiri, kepekaan yang terjadi terhadap jumlah barang yang diminta yang diakibatkan dari kenaikan harga atau penurunan harga itu sangat drastis ya. Kita bisa tahu bahwa ketika barang mewah, contohnya emas nih, ketika harganya turun, tentunya yang suka mengkoleksi emas akan berbondong-bondong untuk membeli emas itu sendiri kan. Ibu-ibu kan biasanya. Nah, kalau misal harga emasnya lagi tinggi, biasanya orang yang suka beli emas akan menunda terlebih dahulu gitu ya, sampai nanti kondisi harga emasnya kembali normal atau kenaikan harganya tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya di sini untuk inelastis. Untuk inelastis, ketika kondisi koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Jadi di bawah 1 ya. Dan bentuk dari kurvanya sendiri ini curam dari kiri atas ke kanan bawah. Adapun untuk inelastis sendiri, contohnya adalah kebutuhan pokok. Kenapa kebutuhan pokok? Kita bisa tahu bahwa kondisi ketika terjadi kenaikan harga beras tahun kemarin tahun 2023. Karena kan di Indonesia mayoritas mengkonsumsi beras ya. Ketika kondisi harga beras lagi naik, apakah orang akan menunda untuk beli beras dan berpindah mengkonsumsi barang substitusi dari beras?
Kayak contoh kita memaksakan untuk makan roti, makan baget, makan papeda, atau makan gandum, tentunya tidak ya, karena orang juga kalau sudah terbiasa dengan satu barang pokok akan sangat sulit gitu ya, apalagi di Indonesia kalau udah makan nasi ya harus makan nasi gitu. Makanya udah makan mie satu piring pun dia bilang belum makan kalau belum makan nasi ya. Itu yang namanya kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya di sini barang elektronik yang dicontohkan ke dalam elastis uniter. Nah, sebelum kita bahas kenapa, kita lihat dulu bahwa elastis uniter di sini ketika kondisi elastisitas sama dengan 1. Nah, di sini juga kita bisa lihat bentuk kurvanya tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai, tapi cenderung normal. Makanya di sini dilambangkan E sama dengan 1. Dan untuk elastis uniter di sini tadi saya sebutkan bahwa contohnya adalah barang elektronik. Yang mana barang elektronik bukan termasuk kebutuhan yang primer bisa dibilang, dan bukan juga disebut sebagai barang mewah. Artinya ya sudah normal-normal saja gitu ya. Makanya disebutkan sebagai elastisitas sama dengan 1. Nah, selanjutnya lagi ketika koefisien elastisitasnya itu tidak terhingga, yakni disebut sebagai elastis sempurna. Di sini bentuk kurvanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dari titik 0 sampai titik akhir lurus. Artinya harganya cenderung normal. Tapi di sisi lain kuantitinya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Karena di sini kondisinya kita bisa lihat kan contohnya perangko. Ketika perangko sendiri, apakah orang membutuhkan perangko itu setiap hari? Kan tidak ya. Atau kalau misal saya kasih contoh yang lain selain perangko, karena mungkin bisa jadi kalau sekarang agak jarang orang menggunakan perangko, biasanya materai. Nah, di sini saya tulis huruf M saja ya, atau materai. M itu materai. Kenapa materai? Materai di sini orang tidak akan menggunakannya setiap hari, tapi biasanya di momen-momen tertentu orang sangat membutuhkan itu. Kayak contoh untuk kondisi di mana kita tahu bahwa saat itu dibuka seleksi ASN atau CPNS. Otomatis ketika adanya seleksi CPNS itu biasanya ada syarat di mana kita harus membubuhkan materai. Kita bayangkan jumlah pelamar CPNS itu sangat banyak, dan ketika banyak yang membutuhkan materai tentunya akan berefek terhadap banyaknya jumlah barang yang diminta, khususnya terhadap materai. Tapi kebalikannya, ketika kondisi selesai seleksi CPNS, maka akan berakibat terhadap berkurangnya jumlah barang yang diminta, khususnya terhadap materai itu sendiri. Nah, makanya di sini kenapa harganya cenderung normal, karena biasanya orang membeli di momen-momen tertentu saja gitu ya. Jadi tidak akan fluktuatif, terutama terhadap harga barang yang naik turun gitu ya. Tapi justru yang berubah-ubahnya adalah jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya di sini adalah inelastis sempurna, yakni contohnya itu barang kuno dan juga tanah. Kita tahu ya bahwa barang kuno itu atau barang antik, pecintanya itu adalah kalangan-kalangan tertentu saja gitu ya. Kaitannya juga seperti nilai tukar subjektif ya. Maksudnya kalau misal Vespa antik bagi pecintanya mungkin harganya tinggi, tapi ketika Vespa antik di mata seorang pebisnis barang-barang rongsok, ya tidak lebih dari sekedar barang yang nantinya dia akan kilo, totalnya berapa kilo, mungkin dia hargai 500.000 gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa inelastis sempurna itu kondisi di mana yang tetapnya justru kebalikan dari
inelastis sempurna. Inelastis sempurna itu justru yang tetapnya adalah kuantiti itu sendiri. Kuantitinya tetap, tapi yang berubah-ubahnya di sini yang naik turunnya justru dari segi price. Kenapa? Karena kita tahu bahwa barang kuno dan juga tanah jumlah pemintanya tidak terlalu banyak, alias kalangan tertentu saja, termasuk tanah juga pasti kalangan tertentu saja ya, yakni yang butuh untuk membuat rumah, untuk membuat bangunan dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga kita tahu bahwa barang kuno juga pecintanya juga sebagian saja. Tapi di sisi lain, makin lama, makin bertambahnya waktu, makin bertambahnya tahun, di sini untuk price-nya justru tidak akan makin turun, tapi justru makin mahal. Harga tanah tahun 2024 kita bandingkan 10 tahun yang akan datang, tentunya harganya akan berubah. Apakah lebih murah? Tentunya lebih mahal, kan kita tahu. Barang kuno mungkin 2001 Vespa antik nilai jualnya tidak terlalu mahal, tapi kita tahu sekarang Vespa antik harganya seperti apa atau berapa, kan pasti lebih mahal. Nah, itu untuk gambaran dari koefisien elastisitas dan bentuk kurvanya itu sendiri. Jadi jangan sampai lupa untuk besaran koefisien elastisitasnya harus ingat banget ya. Ini terutama yang E lebih besar dari 1, E lebih kecil dari 1, E sama dengan 1, E sama dengan tidak terhingga, E sama dengan 0. Ini yang jangan sampai lupa. Nah, kita lanjut setelah kurva permintaan. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah jenis-jenis dari kurva elastisitas penawaran. Pertama yang harus diingat terlebih dahulu adalah bentuk kurva dari penawaran itu sendiri ya. Kurva penawaran itu berslope positif, yakni bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kita lihat di sini. Dan untuk bentuk kurvanya sendiri sebenarnya sama dengan kurva permintaan, yakni mulai dari elastis di sini landai, untuk inelastis curam, elastis uniter normal, elastis sempurna justru yang tetapnya kita tahu bahwa dari segi price-nya quantity yang memang berubah-ubah, dan untuk inelastis sempurna yang tetapnya adalah quantity, yang berubah-ubahnya adalah price. Ini yang harus kita ingat karena sama sebenarnya antara elastisitas permintaan dan juga penawaran. Adapun untuk koefisiennya juga sama antara permintaan dan penawaran, mulai dari elastis penawaran E lebih besar dari 1, inelastis E lebih kecil dari 1, uniter E sama dengan 1, elastis sempurna E sama dengan tidak terhingga, dan yang terakhir inelastis sempurna adalah E sama dengan 0. Jadi di sini saya tidak akan terlalu bahas panjang lebar karena kurang lebih sama. Oke, selanjutnya untuk rumus elastis sendiri ya, atau untuk rumus dari elastisitas. Untuk rumusnya di sini ada 2. Pokoknya kita sesuaikan dengan jenis soalnya itu sendiri. Kalau jenis soalnya ngebahas tentang P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, atau membahas tentang fungsi dari elastisitas itu sendiri, jelas rumusnya adalah yang pertama. Mau itu elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran. Berarti kalau misal elastisitas permintaan disimbolkan dengan ED atau elastisitas demand, dan juga elastisitas penawaran kita simbolkan dengan ES, yakni elastisitas supply. Selanjutnya di sini rumus yang kedua, ED atau ES dilambangkan atau dirumuskan dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, ketika kita menggunakan rumus yang ini kondisi ketika yang dibahasnya itu besaran persentasenya. Persentase delta Q-nya sekian atau persentase delta P-nya sekian. Artinya jelas kita pakai rumus yang kedua. Selanjutnya di sini keterangan ya, supaya mudah untuk menginput soal ke dalam jawaban. Kita harus tahu keterangannya juga. Pertama di sini untuk P1. Untuk P1 itu
P dilambangkan atau diartikan dengan price, yang artinya harga barang pertama. Nah, di sini Q1 jumlah barang pertama, delta Q selisih jumlah barang. Artinya ketika bicara tentang selisih pasti nanti akan ada barang pertama dan ada barang kedua. Jadi kalau misal pengen tahu atau ingin tahu delta Q, berarti kita hitung selisih Q2-nya berapa, Q1-nya berapa. Caranya gimana? Ya tinggal kita kurangi saja ya. Q2 dikurangi Q1. Nah, untuk delta P selisih harga barang. Sama dengan delta Q tadi. Artinya kita harus tahu dulu P2-nya berapa, P1-nya berapa. Kita kurangkan antara P2 dikurangi P1. Nah, itu kurang lebihnya untuk rumus elastisitas. Selanjutnya Oke, untuk selanjutnya di sini kita bahas untuk contoh soal. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2019. Nah, kita akan lihat fungsi penawaran suatu barang Q sama dengan 100 ditambah 3P. Apabila harga berubah dari 50 menjadi 70, maka besar elastisitas penawarannya adalah, nah kita akan hitung ya, berarti kita akan mencari elastisitas penawaran atau ES ya, atau elastisitas supply karena penawaran. Nah, kita ketahui terlebih dahulu pertama Q kita sudah ketahui di sini Q sama dengan 100 ditambah 3P. Selanjutnya P1 sudah ada ya. Di sini apabila harga berubah dari 50, artinya berubah dari berarti yang pertamanya adalah 50. Berarti P1-nya 50 menjadi 70. Berarti ini adalah P2. Selanjutnya untuk menghitung deltanya seperti apa? Ya kita kurangi yang tadi saya sampaikan, bahwa P2 dikurangi P1, 70 dikurangi 50 adalah 20. Jadi delta P-nya 20. Tapi yang jadi pertanyaan, mana untuk Q1 Q2-nya? Karena di sini masih dalam bentuk fungsi. Nah, artinya sebelum kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusi dulu untuk bisa mencari Q1 dan juga Q2-nya. Berarti kita pertama cari dulu Q1. Nah, untuk mencari Q1 kita pakai apa? Kita pakai fungsi yang sudah tertera di soal ya. Q sama dengan 100 tambah 3P. Artinya untuk mencari Q1 kita pakai P-nya yang P1 yang ini ya. Berarti P1 sebesar 50. Kita masukkan terlebih dahulu fungsinya. Di sini Q1 sama dengan 100 tambah 3P. Artinya P di sini adalah sebesar 50. Berarti kita masukkan di sini ya. 100 ditambah 3 dikali 50. 50 dari hasil yang P1. Berarti kita kalikan 3 dikali 50. 3 dikali 50 adalah 150. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. 100 ditambah 150. Hasilnya adalah 250. Jadi Q1-nya sudah diketahui ya, sebesar 250. Nah, selanjutnya kalau sudah mengetahui besaran Q1, jangan lupa kita cari juga Q2 karena nanti kita akan cari deltanya. Sama seperti halnya Q1, kita masukkan terlebih dahulu fungsinya, yakni 100 ditambah 3P. Yang mana P-nya kita akan gunakan P yang dari Q1 ya. P dari P2. Kok jadi Q1? Kita masukkan P dari P2. Di sini P2-nya adalah sebesar 70. Kita jumlahkan ya, 100 ditambah 3 dikali 70. 3 dikali 70 adalah 210. Selanjutnya berarti kita tinggal jumlahkan 100 ditambah 210. Hasilnya adalah 310. Berarti sudah diketahui nih Q1 dan Q2-nya. Selanjutnya kalau sudah mencari Q1 dan Q2, artinya kan kita butuh
deltanya ya. Kalau delta P sudah diketahui, delta Q-nya berapa dong? Nah, berarti delta Q-nya adalah hasil dari pengurangan ya, atau selisih lebih tepatnya. Selisih antara Q2 dengan Q1. 310 dikurangi 250 adalah 60. Berarti delta Q-nya adalah 60. Nah, kalau sudah kita cari besaran delta Q-nya, berarti kita sekarang tinggal menghitung elastisitas menggunakan rumus. Sudah pasti ya, karena yang dibahasnya bukan persentase, artinya pakai rumus yang ini. P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Kita berarti tinggal masukin saja ya. P1-nya berapa? P1-nya adalah 50. Saya highlight biar yang mana yang dibahas. P1-nya 50. Nah, selanjutnya Q1. Q1-nya adalah yang tadi sudah dibahas ya, sudah ketemu kan. Q1-nya adalah 250. Ini 250 dikali delta Q. Delta Q-nya berapa? Delta Q sudah dihitung juga tadi ya. Hasilnya adalah 60 dibagi delta P. Delta P-nya sudah diketahui di awal. Delta P-nya adalah 20. Nah, selanjutnya kita tinggal kali saja. Tapi pesan saya atau saran dari saya, jangan lupa disederhanakan terlebih dahulu supaya lebih mudah ketika membagi. Karena kalau misal nilainya terlalu besar, cukup sulit ya untuk membaginya, biasanya seperti itu. Nah, kita sederhanakan. Di sini kita bagi dengan angka yang sama. Nah, berarti ini bisa nih 50 coret dengan 250. Berarti kita bagi dengan angka yang sama. 50 kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 50 lagi. Kalau dibagi 50 berarti 50 dibagi 50 adalah 1. 250 dibagi 50 adalah 5 di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk 60 dan 20-nya juga kita baiknya sederhanakan. Kita bagi juga dengan angka yang sama. 60 dibagi dengan berapa? Yang 20 juga bisa dibagi dengan angka tersebut. Berarti 60 dibagi 20 saja nih. 60 bagi 20 adalah 3. Dan 20 dibagi 20 adalah 1. Sip, berarti kita tinggal kalikan. 1 dikali 3, 3. 5 dikali 1, 5. Dan 3 dibagi 5 adalah 0,6 ya. Jadi hasilnya adalah 0,6. Atau dilambangkan dengan ES lebih kecil dari 1. Karena 0,6 itu kan lebih kecil dari 1. Makanya kalau misal lebih kecil dari 1 itu adalah termasuk inelastis. Oke, sebelum kita tutup, ini sekedar info ya. Kadangkala dalam soal SBMPTN itu dibahas gimana caranya untuk mengoptimalkan penerimaan. Biasanya dicontohkan yang ini barang elastis, ini barang inelastis. Kita bayangkan saja, kan tadi sempat dibahas ya, kalau misal beras itu termasuk kebutuhan pokok dan termasuknya barang inelastis. Artinya ketika harga berubah sekalipun, bahkan ketika naik sekalipun, jumlah barang yang dimintanya tetap normal gitu ya. Jadi sebenarnya kalau barang inelastis, kalau ingin menaikkan jumlah penerimaan alias revenue, inelastis itu baiknya ditingkatkan harganya atau dinaikkan. Nah, kebalikannya, ketika bicara tentang barang elastis, kan tadi contohnya barang mewah ya. Kalau misal ingin meningkatkan penerimaan, baiknya barang elastis itu diturunkan. Supaya apa? Supaya orang berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Seperti itu. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Next kita akan membahas untuk tahap yang kedua. Kita nanti akan bahas terkait elastisitas pendapatan dan juga elastisitas silang. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.